warhamna wa'fu 'anna waghfir lana 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 Allah la ilaha illallah la ta'udhu sinatu wa la samawati wa ma fil ardi man zalladhi yasma'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Al-Masir la yukallibullahu nafsan usaha laha ma kasabat Rabbana la tu'akhidhna nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada kemarin 2 hari yang lalu kami diundang oleh seorang ibu tercinta kami yang bernama Ibu Haja Masyur Batu Ahmad. Kenangan kami banyak bersama beliau. Banyak banget kenangan kami yang saya tidak lupakan. Dan untuk itu kami selaku anak dan pembotot mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dari ibu kami, sifat ibu kami yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati pertama Ustaz Haji Abdul Razak, yang saya hormati Ustaz Rahman, yang saya hormati Pak RW Mas Hadi, yang saya hormati Pak RK Bapak Widi, yang saya hormati Jamaah Masjid Al-Barakah, yang saya hormati Jamaah Mushola Baitul Huda, yang saya hormati Majlis Taklim Suratul Jannah yang dipimpin oleh Ustaz Imin, yang setiap malam sampai pagi jam 3 menemani kami, setiap hari menemani kami, dan untuk itu kami yang selalu dihubung oleh dia, selalu mengenal dia, terima kasih. Dan saya hormati juga abang-abang kami, Abang Abdul Haji Abdul Wasid, yang saya hormati Haji Mariana, yang saya hormati Bang Kucin, yang saya hormati Bang Ujai. Kami
kami selaku anak yang bontot mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kita hadiran di sini dalam rangka mengenang kepergian orang tua kami hari ketiga. Mudah-mudahan ibunda kami yang tercinta dibukakan pintu surga yang teramat indah bersama dia. Dibukakan pintu maaf dan diampuni segala dosanya. Dan kami juga selaku anak yang bontot, kalau ada kekurangan kami dalam rangka penyajian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu kami selaku penyambung lidah dari keluarga Hadi Umat bin Rasul Adat minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul mahmud balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitabullah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Suara saya kencang kedengaran ya? Yes. Tapi itu ada masalah tadi. Siyadatal asatis al-ahibba ayuhal sa'adun suhada. Khusus khusus yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kita Ustadz Abdul Razak, kemudian Ustadz Lukman, kemudian Ustadz Dimin, kemudian ada Bapak RW, ya Bapak RW, kemudian ada Ketua LMK, ada Ketua RT 05, betul ya, Ketua RT 06, kemudian abang saya Ustadz Iwan Marwansa serta paman-paman bibi-bibi saya semuanya. Ada di sini juga Si Haji Abdul Rosid, Si Zaini Hamdan, Si Haji Nur Samsu, Si Haji Matusin. Ini masih alhamdulillah nih. Si Haji Mariana. Ya alhamdulillah. Kalau emak saya Mariani. Iya, emak saya Mariani. Iya, meninggal. Jadi alhamdulillah masih sehat. Bibi saya masih sehat walafiat. Ya, kita doain guru-guru kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Amin. Kita umur yang panjang. Amin. Karena guru saya pernah nulis begini, Pak. Guru lebih berharga mana, masih hidup apa udah mati? Harusnya begitu. Bagusnya begitu ya. Tapi giliran masih hidup pengajiannya sepi. Betul kan? Giliran guru masih hidup pengajiannya sepi. Ntar giliran guru udah meninggal, baru udah semua orang berlomba-lomba pasang status. Pakai backsound tuh biasanya tuh man ana, tapi udah meninggal. Ya kan? Giliran masih hidup pengajiannya sepi. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala masya'a masya'a. Sanad itu adalah bagian dari agama. Tanpa sanad keilmuan, orang bebas ngomong sesuka hatinya, semua hatinya. Yang sekarang banyak begitu tuh. Orang kagak pesantren, kagak punya sanad keilmuan, ngomongin agama semaunya, sesuka hatinya, mentafsirkan ayat Al-Quran menurut saya. Ini dosa besar ini. Nafsirin Al-Quran kata saya. Nah makanya guru-guru kita masih Allah Ta'ala berikan kesehatan. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah ridhoi segala perjuangannya dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari ketiga saya punya nenek, saya punya enyak. Kita diajarin nama Nabi Muhammad, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih. Kata Nabi Muhammad, perbanyaklah mengingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kita. Kalau ada keburukannya tutupin. Kalau ada keburukannya tutupin. Tapi orang yang udah meninggal kebaikannya sebutin. Ini sunnah Nabi. Kalau kita ngomongin kejelekan, semua orang pasti punya kejelekan.
Dalam kitab Hikam, siapa itu manusia? Manusia man kanat mahasinahu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Siapa itu manusia? Benernya aja salah, apalagi salah. Itu manusia. Contoh panitia kurban, Pak. Itu kan rapi buat panitia kurban. Udah bagus panitia kurban, masih aja ada ngomongin. Pengen dapat daging banyakan tuh dia tuh. Jadi panitia tuh kan. Padahal bener banget. Apalagi kagak bantuin jadi panitia. Orang ngomong lagi, pengen dapat dagingnya doang nggak bantuin tuh. Dalam konteks kekinian sekarang dunia pesantren, Pak. Murid cium tangan sama guru disangka budak. Padahal bener banget kan cium tangan. Itulah manusia begitu. Man kanat mahasinahu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu benernya aja salah, apalagi salah. Kalau kita cari kejelekan manusia pasti ketemu. Buya Hamka pernah ditanya begini sama muridnya, Buya, saya pernah pergi ke Mekah tapi saya ketemu tempat pelacuran. Kata muridnya nih, dibalas sama Buya begini. Kata Buya Hamka, saya juga pergi ke Las Vegas ketemu tuh musola. Artinya apa? Di tempat baik sekalipun, kalau kita nyarinya jelek ketemu. Betul gak? Betul. Sebaliknya di tempat paling buruk sekalipun, kalau kita carinya kebaikan ya pasti ketemu. Nah makanya kalau kita sama manusia pandangan kita ainur rahmah aja udah, husnuzon aja. Karena kalau kita cari kejelekan orang pasti ketemu. Kalau peribahasa Indonesianya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Itu kan manusia udah. Jelekannya kalau lagi jelek aja, kebaikannya hilang gitu aja. Nah makanya kesempatan ini saya sebutin dah kebaikan-kebaikan nyak saya. Kalau saya ingat nyak saya ingat surat An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'idan lisyaribin. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, sapi itu makannya apa? Makannya rumput. Di dalam tubuh sapi ada darah, ada kotoran. Tapi yang keluar dari sapi adalah susu. Sa'idul lisyaribin, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, yang bisa diminum. Lah nyak saya begitu. Ditinggal sama Baba Umar dari tahun 75. 50 tahun ditinggal. Zaman udah bergonta-ganti. Tapi nyak saya gak pernah satupun nyakitin anaknya, gak pernah satupun mulutnya nyakitin cucunya. Bahkan nyak saya, setiap momen dalam kehidupan saya, nyak saya selalu hadir. Bener, saya gak bohong. Saya ditinggal emak saya lagi pergi haji tahun 2001. Berarti udah lama. Baba saya 2011. Itu selama itu nyak saya gak mulai. Saya pesantren, nyak saya. Saya lulus pesantren, nyak saya. Saya berangkat kuliah ke Qatar, nyak saya nganterin. Saya pulang, nyak saya juga ada. Saya nikah dipanggil saya. Itu namanya labanan kholisun sa'idun lisyaribin. Bagaimana kita belajar dari orang tua kita, meskipun udah tua, sebatang kara ngurusin anaknya 7, tapi tetap jadi susu yang bisa diminum oleh anak-anaknya. Begitu kita ambil pelajaran. Kita belum tentu, Pak. Kata Umar bin Khattab, satu ibu bisa ngurusin 10 anak, tapi 10 anak hanya nunggu kapan kematian emaknya tuh. Nah makanya kita belajar. Saya belajar dari nyak saya. Bahkan, Pak, beberapa hari sebelum nyak saya dirawat di rumah sakit, kakak saya kebetulan stroke ringan, Pak. Kakak saya darah tinggi, stroke ringan. Masuk ke rumah sakit, nyak saya nengokin. Nyak saya nengokin. Berapa hari sebelum dirawat di rumah sakit Pasar Rebo, nyak saya ngejenguk cucu, bukan anak, bukan, ngejenguk cucu. Nah makanya ini saya, ya Allah, ketika nyak saya meninggal, udah emak saya udah kagak ada, baba saya udah nggak ada. Sekarang orang tua saya, nyak saya juga nggak ada. Nah ini ujian. Kan kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum, kalau dalam bahasa Arab lamut taukid di awal dan nunut taukid sakila di akhir, artinya apa? Pasti kita diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsekuensinya orang yang beriman pasti diuji. Ayat lainnya Allah berfirman, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka beriman tidak diuji? Pasti diuji. Allah nggak minta untanya Ibrahim padahal untanya banyak, Pak. Betul, Pak? Allah nggak minta tuh lembunya Ibrahim padahal lembunya banyak. Allah nggak minta untanya, kambingnya, sapinya padahal itu banyak banget. Tapi yang Allah pinta dari Ibrahim adalah anak yang paling dia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Kita juga pasti begitu, Pak.
Ya, kita juga pasti dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling kita cintai. Dalam hal ini kita cinta betul sama nenek kita. Kita cinta betul sama nyak kita. Tapi ditinggal oleh orang yang kita cintai itu merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaannya adalah orang yang diuji tinggal dua, Pak. Dia mau balik lagi ke Allah apa makin jauh sama Allah. Orang kalau kita sekolah, Pak, dulu ketika kita ujian, sekelas kan ujian semuanya, Pak, ya. Tapi apakah nilainya sama semua? Kagak. Yang belajar nilainya bagus, yang kagak belajar nilainya jelek. Begitupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekat ke Allah, nilai kita bagus, surga. Tapi kalau kita diuji sama Allah, nilai kita jelek, artinya kita kagak sholat, kita kagak doain, kita punya enyak, ya neraka udah. Betul? Bokir pernah ngomong gini, Bokir. Kenal Bokir, Pak, ya? Bokir ngomong, kita mau dapat ilmu dari mana aja? Di YouTube ada, di YouTube. Kata Bokir, lu kalau ke rumah orang tua lu kudu siap bawa-bawaan. Bokir yang ngomong. Tanya dedemenan orang tua lu. Orang tua lu demennya kopi, bawain kopi. Orang tua lu demennya kue, bawain kue. Latar rumahnya bawa, sapuin. Tempayannya kosong, isiin. Orang tua lu ngomong gini, anak gua mau udah hidup masing-masing, masih perlu sama gua tuh. Bokir ngomong. Ini mah kagak. Ke rumah orang tua ada cabai dikantongin. Ada telur dikandutin. Ajaran orang tua kita dulu, Pak, kalau ke rumah orang tua kudu bawa-bawaan. Nah sekarang orang tua kita kan ngasih segalanya buat kita nih. Terutama nyak saya dah. Nyak ngasih segalanya buat kita. Kita dikasih rumah, nyak kita gak pernah ngomong gini tuh, sapuin rumah yang gua kasih, kagak. Orang tua kita ngasih kita motor, gak pernah orang tua kita ngomong gini, bersihin motor yang gua kasih, kagak. Orang tua kita ngomong apa? Motor lu tuh bersihin, padahal duitnya dari emak. Betul, rumah dari emak. Gak pernah emak kita ngomong sapuin rumah yang gua kasih, enggak. Apa emak kita bilang? Sapuin tuh rumah lu. Betul. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Sato ngomong gini, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya hatta taqifa bihidari buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfamarra. Orang tua kita yang udah meninggal itu pasti datang setiap malam Jumat ke depan pintu rumah kita, dipanggilin anaknya satu persatu. Ya auladi bisautin hazin, dengan suara yang lirih. Apa yang dipanggilin? Ya auladi, anak-anakku. Irhamuna yarhamukumullah. Orang tua kita yang udah meninggal cuma minta didoain. Itu doa. Kan kita lagi orang tua kita masih hidup, kita minta apa aja kan sama baba sama emak kita kan. Giliran udah meninggal, kita doain aja kan. Kadang-kadang doain orang tua sambil lipat sejadah. Sesibuk apa kita? Betul, Pak? Kalau lagi banyak duit nih, Pak. Kalau lagi banyak duit, kita nih doa sambil lipat sejadah. Assalamualaikum, Robi pilih wali sambil jalan. Padahal cuma 10 detik, itu doang yang diminta sama mbak-mbak kita. Kagak ada yang lain. Kalau kata I'anatul Talibin, lanjutan dari cerita tersebut adalah, kalau kagak dikasih, apa orang tua ngomong ini? Wala tabkhal alaina qabla an tafira mithlana. Jangan pelit sama doa, nanti kalian juga bakal nyusul. Nah solusi atu-atunya ketika kita diuji meninggal, balik lagi kita bertakwa sama Allah udah. Kan setiap Jumat, Pak, kita laki-laki nih, Pak, diceramain mulu, Pak. Tingkatkan kualitas iman dan takwa mulu kita diperingatin sama khotib. Sebenarnya apa itu takwa sih? Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut sama Allah. Kita tuh kurang takut sama Allah, Pak. Bener nih? Kita kurang takut sama Allah. Kata Profesor Salim Said di acara ILC TV One, Pak. Kata Salim Said nih, Singapura kenapa maju? Karena dia adalah etnis Tionghoa di tengah-tengah lautan Melayu. Ada yang dia takutin. Kalau nggak maju, habis dia diberangus sama Melayu. Israel, selaknat-laknatnya Israel itu negara maju. Kenapa Israel maju? Karena dia adalah etnis Yahudi di tengah lautan Arab. Makanya maju. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Tuhan pun nggak kita takutin, Pak. Banyak kok contohnya korupsi 900 triliun, Pak. Bekasi kalau 900 triliun dibeliin cendol kelep tuh. 900 triliun. Pertama ada dah, nggak usah disebutin, Pak. Tadi rekam kita ketangkep ya nggak? Iya, belum lagi dicampur, Pak. Etanol kan. Wah, haula wala quwata. Kurangnya apa? Kurang takut. Itu berarti ada takwa. Berarti kalau orang kagak sholat, nggak takut dia mau. Makanya takwa itu al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, kita beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Al-Qur'an.
Warido bil qalil, ikhlas sama pemberian Allah meskipun sedikit. Mata kita jangan terlalu sering melihat nikmat orang lain, Pak. Jadi nggak bersyukur. Contoh, tetangga jalan-jalan ke Taman Safari. Mahal, Pak, Taman Safari, Pak. Punya anak 2 bisa habis 1,5 juta tuh. Turunin kebahagiaan kita, sama-sama ngelihat singa yang murah di mana? Ragunan. Goceng dapat. Emang ada bedanya. Taman Safari rada gemuk-gemuk, di Ragunan rada kuru. Yang penting singa. Kenapa? Karena standar kita bukan orang lain, diri kita. Orang-orang jalan ke pantai, Pak, ngeliat air, makan seafood. Rumah saya dekat Kalimalang. Tinggal aja lihat ke BKT, Pak, sama-sama ngeliat air. Sama-sama makan seafood gak sama, tutut seafood. Artinya apa? Nikmatnya kita yang bikin, bukan orang lain. Nah, makanya kata Allah, itu bagian dari takwa, itu bersyukur. Kemudian yang terakhir, wal istidad biyaumir rahim. Persiapan kita menghadapi kematian. Banyak orang berpikir bagaimana cara hidup yang enak, tapi sedikit yang berpikir bagaimana mati yang enak. Buat besok aja, Pak, kita udah siapin nih, Pak. Besok mau makan apa? Besok anak kita bekalnya apa? Besok anak kita jajannya berapa? Nanti setahun setelah lulus SMA anak kita mau kemana? Itu dunia, Pak. Pernah nggak dalam seminggu ini dah? Kita buka kamar kita kunci kamar kita merenung muhasabah. Berapa banyak amal yang udah kita jalanin? Berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat? Untuk persiapan kita menghadapi kematian. Yang tahu diri kita masing-masing. Nah, itulah takwa. Makanya Allah berfirman, kalau kita mau cari jalan keluar, mau dikasih solusi, apalagi ini ujian, keluarga kan meninggal ya, minyak meninggal. Gimana cara kita cari jalan keluar? Allah berfirman, ayatnya semua kita hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan solusi sama Allah. Percaya nggak ayat ini? Percaya nggak, Pak? Percaya. Kadang-kadang kita percaya di lisan, Pak. Ntar mah kalau udah ada yang meninggal kita lupa lagi nih ini. Begitu emang manusia. Kata Allah makanya dalam surat Al-Waqiah, nanu khalaqnakum falau la tusaddiqun. Kata Allah nih, gua yang ciptain dulu, masa lu kagak percaya sama gua? Kata Allah. Kita sama door prize percaya betul, Pak. Sama door prize disiapin sama panitia 100 nomor. Hadiahnya cuma 10, Pak. Dari pagi sampai sore kita tungguin berharap kita dapat door prize, betul, Pak? Sama door prize kita percaya. Dari pagi nih nomor 2 nih kayaknya nih, cakep nih, dapat kulkas nih gua nih, gitu kan? Tapi sama Allah kita kurang percaya. Nah itu makanya ayat wa may yattaqillah, kalau kita bertakwa, tenang aja dicariin solusi. Pertanyaannya, Pak, Nabi Musa tahu nggak kalau laut itu bakal kebelah? Kagak. Yang Nabi Musa tahu adalah dia bertakwa kepada Allah, pasti ditolong sama Allah. Kan kata umatnya kan, innala mudrakun, Musa kita tenggelam dan kita tenggelam. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi, tenang aja, ada Tuhan bersamaku. Kita kurang takwa, Pak. Jadi ketika kita dihadapin sama ujian, kita lari dari Allah. Kita minum-minuman, kan begitu, Pak ya? Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalau kita mau dicari jalan keluar sama Allah, kuncinya adalah bertakwa. Nanti tenang aja dikasih solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita sama manusia, Pak. Kalau cerita sama manusia melebar urusannya. Kita ngomong sama si B, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Lu doang yang tahu nih. Ke B nih. B cerita sama C. Si A kemarin cerita sama gua, tapi lu doang yang tahu nih C nih. Sampai Z sama itu. Kalau sama manusia begitu, Pak. Nah, makanya kalau kita minta tolong sama manusia, kadang-kadang baginya kagak, ngomonginnya iya, Pak. Minjem duit goceng 5 juta. Dikasih mah kagak, ngomonginnya iya, Pak. Kemarin dia minjem duit sama gua, udah mah kagak ngasih. Itu sama manusia. Betul, tapi sama Allah mah enggak, Pak. Pertanyaan lagi, Pak. Kalau ada teman kagak bertemu 5 tahun, tiba-tiba datang minjem duit sama kita, apa kata kita, Pak? Kemana aja lo, lagi susah aja ke gua gitu kan? Tapi Allah mah kagak, tenang aja. Lu lagi susah ke gua boleh, lagi bahagia ke gua silahkan, kan begitu Allah mah. Nah makanya gantungan aja harapan kita sama Allah Subhanahu wa taala, terutama kita nih, Pak. Ditinggalnya kita, apalagi saya, Pak, yatim piatu. Waduh, berat banget, yatim piatu tuh. Dan saya meninggal, udah tinggal apa? Nah kita guyup. Salah satu dari bukti bakti anak kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal, hadisnya tuh Nabi ditanya sama pemuda Ansar, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Masih bisa nggak kita bakti sama orang tua kita setelah orang tua kita meninggal? Bisa. Pertama, as-sholatu alaihima, doain. Doanya langsung Allah yang ngajarin itu, waqfid lahumma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, istighfar lahumma. Kalau kita sering sembahyang berjamaah di masjid, Pak,
Ini makanya nih, kalau kagak berjamaah di masjid kagak tahu nih, kagak bakti kita sama orang tua. Kalau sering kita berjamaah tahu. Karena imam ngajarin, Ustaz Abdul Razak ngajarin Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu cara kita bakti sama orang tua. Bagaimana kita bisa doain orang tua, bisa istighfarin orang tua? Ada iklan dulu, Pak. Udah lewat iklan. Cara doain sama istighfarin kalau kita sholat. Kalau kita kagak sholat, mustahil bisa doain orang tua. Betul, Pak? Kalau ada pertanyaan kira-kira, kalau sholat kita nggak diterima, kira-kira gimana, Pak? Saya dapat dari guru saya. Kata guru saya, kalau sholat kita nggak diterima, kita nggak peduli. Ditakdirkan sujud aja udah alhamdulillah, Pak. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Ditakdirin sujud aja udah alhamdulillah. Karena nggak semua orang ditakdirkan sujud. Makanya diterima apa nggak diterima itu urusan Allah, tapi kita yakin diterima. Tapi adapun kita seandainya pun nggak diterima, ditakdirkan sujud aja udah alhamdulillah. Nah makanya bakti pertama doain, istighfarin, infadu ahdihim. Dulu orang tua kita menunaikan apa kita terusin, kebaikan apa kita terusin. Yang terakhir nih, wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Tapi saya, Pak, bapak saya meninggal udah lama, emas saya meninggal udah lama. Tapi mamang saya di sini, paman saya di sini, bibi saya di sini selalu ngebantu kita, Pak, keluarga. Kebetulan keluarga saya di Pondok Gede. Gak pernah saya dibeda-bedain mentang-mentang emas saya kagak, bapak saya kagak gitu. Di anak tiri kan kagak pernah. Nah makanya itu salah satu. Dan saya tadi kata Cik Acong, doain biar guyup. Dari dulu alhamdulillah udah guyup. Tapi ketika kita sekarang lebih guyup, itu adalah bentuk bakti kita kepada Allah, kepada orang tua kita melalui apa? Melalui silaturahim kita yang terus terjaga. Terakhir pembicaraan saya, esensi dari kayak gini kan, Pak. Kata Gus Dur, Pak, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah ngomong begini, Pak. Waladatka ummuka ya bena Adam bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura wa ja'al nafsaka antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahika masrura. Inti hidup kita tuh gini, Pak. Ketika kita lahir, kita nangis. Betul, Pak? Orang lain tertawa bahagia. Pengen kita di akhir hayat kita balik, Pak. Ketika kita lahir, kita nangis, orang lain ketawa. Kita pengennya di akhir hayat orang lain yang menangisi kepergian kita. Kayaknya saya banyak yang nangisin, Pak. Ada juga orang yang belum mati, udah disuruh mati. Banyak, Pak. Ada dia lagi, kapan matinya tuh, Pak. Banyak orang begitu kan, Pak. Kita gak pengen begitu. Ini kan enaknya kita, saya punyanya enak. Apa? Meninggal, ketika meninggal orang lain menangisi kepergiannya dan meninggalkan dunia dalam keadaan yang tertawa. Amalnya, saya bersaksi, Pak. Saya amal banyak banget. Kan sodako yang paling afdol itu adalah ke kerabat dulu. Itu sodako yang paling berkah itu. Kadang kita salah nih, Pak. Saudara rasa orang lain rasa saudara. Tuh, kita tuh kadang-kadang kita salah tuh. Saudara rasanya kayak orang lain, tapi orang lain berasa kayak saudara. Salah. Tapi nya saya itu bersodako buat anak cucunya, Pak. Luar biasa deh. Nah makanya kita pengen begitu. Di akhir hayat orang lain menangisi kepergian kita, hablum minanas kita baik, dan kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan tertawa, hablum minallah kita baik. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah buatnya saya, buatnya Haji Maisurah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kami yang ditinggalkan anak cucunya, mudah-mudahan dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Apa yang menjadi kebaikan beliau kami dapat teruskan. Silaturahimnya, kemudian bagaimana bermuamalah kepada orang lain. Mudah-mudahan kami mohon keikhlasannya kami dapat meneruskan perjuangan beliau. Dan tentunya, Pak, cucu-cucunya sekarang juga banyak yang saat ini ada yang lagi jauh di Kalimantan, ini baru, Pak. Cucunya ada yang di Cilegon. Yang mudah-mudahan kami minta keikhlasannya, Pak, pada selamat, kerjaannya pada selamat, pada berkah rezekinya, pada halalan thayyiban mubarakan. Bidalkan niat wa ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebagai penutup, kadang-kadang kita datang ke tempat tahlilan, kondangan itu bawa pahala, tapi pulang bisa bawa dosa. Kayak contoh kita datang kondangan, Pak,
dapat pahala Pak. Pulang bawa dosa kalau kondangan bisa ngomongin nganten. Ngantennya jelek banget akhirnya guru banget tuh dosa. Ngomongin makanan ya. Nah ini katanya rendang tapi manis banget, ini mah semur dosa. Nah ntar kalau pulang Bapak bisa berdosa kalau ngomongin yang ceramah. Bocah ngeramah itu ada dosa tuh ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mewakili keluarga besar mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza dan ucapan ribuan maaf apabila dalam penyambutan tutur kata atau perilaku kami yang dirasa kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.